Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kultum sore ini, saya akan menyampaikan tentang makna cinta yang sesungguhnya. Siapa yang tidak mengenal kata cinta? Cinta telah hadir sejak zaman Nabi Adam diciptakan, dan kemudian diciptakanlah Hawa sebagai pasangan hidupnya. Cinta juga merupakan fitrah alami manusia, dan tanpa keberadaan cinta, orang menyebutnya sebagai perasaan hampa. Cinta juga banyak memberikan inspirasi dan pengorbanan. Akan tetapi, cinta jugalah yang kadang memberikan kesengsaraan bagi mereka yang merasakannya. Adapun ayat-ayat yang menyebutkan perihal cinta dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, dan binatang-binatang ternak, serta sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96. Berikutnya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Cinta dalam Islam sendiri adalah sesuatu yang suci, dan hal ini disebutkan dalam beberapa pendapat ulama berikut ini. Menurut Ibnu Taimiyah, yaitu sesungguhnya orang-orang beriman, yakni mereka-mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih kecintaan orang-orang musyrik terhadap Tuhan-Tuhannya. Dan hal tersebut adalah karena mereka orang-orang musyrik melakukan kesyirikan dalam cinta atau mahabbah. Sedangkan orang-orang beriman akan senantiasa mencintai, dan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tulus tanpa mengharapkan sesuatu ataupun apapun selain rahmat dan ridhonya. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada 4 bentuk atau 4 macam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai semua hal yang dicintai Allah, mencintai sesuatu atau orang lain karena Allah, dan mensejajarkan cinta sebagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah, dan karena kecintaannya itu, maka seseorang atau orang-orang beriman akan berusaha untuk menyempurnakan pengetahuannya tentang Islam dan senantiasa mematuhi dan menjauhi larangannya, serta senantiasa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta memang suatu perasaan yang tidak mungkin manusia untuk tidak merasakannya. Ada berbagai bentuk cinta dalam kehidupan manusia, dan setiap bentuk cinta tersebut memiliki perbedaan meskipun pada dasarnya semua bentuk cinta adalah sama. Berikut ini adalah bentuk-bentuk cinta menurut pandangan Islam dan para ulama. Cinta memiliki berbagai bentuk. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat muslim yang mencintai Allah akan merasa bahwa sebagai hambanya, kita tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mencintai Allah adalah mutlak bagi setiap umat muslim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Surah Al-Imran ayat 31. Yang kedua adalah cinta terhadap alam sekitar. Setelah mencintai Allah yang merupakan pencipta dari seluruh isi alam semesta, maka seorang hamba yang memiliki rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai segala hal yang diciptakannya dan berusaha untuk menjaganya. Yang ketiga adalah cinta terhadap sesama manusia. Dalam ajaran atau syariat Islam, cinta kepada manusia adalah seharusnya merupakan perwujudan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dikatakan, jika seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan mencintai manusia lainnya. Dan hal inilah yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya atau yang dikenal dengan akhlak. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia agar saling mengenal dan saling mengasihi. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat berikut ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Namun, banyak manusia yang salah akan cinta. Pada dasarnya, Islam memandang rasa cinta sesama manusia adalah suatu fitrah dan wajar terjadi, dan cinta tersebut dapat diwujudkan dengan saling tolong-menolong dan menjalin silaturahmi. Adapun, Islam tidak memperbolehkan umatnya untuk menyalahgunakan cinta untuk hal-hal yang dilarang dalam agama. Misalnya, fenomena pacaran sebelum nikah yang sudah menjadi budaya masyarakat saat ini. Cinta yang semestinya dapat muncul apabila seseorang menikah dan berumah tangga atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cinta yang terkadang juga diselimuti nafsu justru dapat memberikan akibat yang tidak baik dan menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan zina. Agar dapat menghindari hal tersebut, maka sebaiknya seseorang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas cinta lainnya. Karena cinta inilah yang akan membentenginya dari segala perbuatan maksiat. Pada hakikatnya, cinta adalah menyangkut kehidupan spiritual dan emosional seseorang. Dan cinta yang paling benar adanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta sendiri dapat menjadi energi yang menggerakkan kehidupan manusia jika dilakukan dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.